Saya izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Boleh dong teman-teman share di kolom chat. Mungkin ada yang lagi berbunga-bunga atau mungkin ada yang sebaliknya sedang galau, sedang sedih. Boleh mungkin teman-teman dituliskan kabarnya di kolom chat untuk kondisi teman-teman hari ini tuh sedang sedang bagaimana sih? Siapa tahu kan di sini ada yang jomblo dan belum ada yang nanyain kabar. Gimana teman-teman kabar hari ini? Bagaimana perasaannya hari ini? Dari Kak Mubarok baik. Oke, dari teman-teman yang lainnya? Dari Muhammad Haika berbunga-bunga Kak, udah numbuh daun. Wah, oke. Dari Kak Aldi, Kak Ahmad, baik. Oke, dari Kak Erika, puji Tuhan, baik. Oke, baik. Mudah-mudahan sebagian besar teman-teman di sini memang, atau bahkan semuanya ya, sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Sehat, termasuk sehat dan juga bahagia ya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini, saya izin sharing ya bersama dengan teman-teman terkait dengan top trend in UI UX design. Jadi tren-tren apa saja sih yang sedang berlangsung ya dalam desain UI UX saat ini? Mungkin sebelumnya perkenalkan juga, barangkali di sini ada teman-teman yang bukan dari aktivitas data science dan UI UX, karena kalau sejauh ini memang saya menghandlenya bagian UI UX dan data science saja ya, yang cyber security tidak gitu. Jadi izin memperkenalkan kembali, nama saya Fitri Aditri. Saya sebagai mentor SIB Batch 7 Bisai Academy, dan di Bisai Academy saat ini posisinya sebagai business development. Nah, berbicara terkait dengan UI UX design ya. Nah, sebenarnya UI UX design itu tidak terbatas pada aplikasi digital saja ya. Jadi konsep UI UX design itu bisa kita terapkan dalam berbagai konteks, baik itu digital maupun non digital. Intinya yang melibatkan adanya interaksi antara manusia dengan suatu produk atau layanan itu bisa kita terapkan konsep UI UX design. Intinya kan dalam UI UX design itu prinsipnya adalah kita itu membuat misalkan produk atau sistem atau layanan yang bisa memuaskan pengguna ya. Kalau dalam dunia digital ya mungkin contohnya dalam aplikasi atau dalam situs web gitu ya. Kemudian di luar dunia digital juga sebenarnya penting juga untuk menerapkan UI UX design. Contoh misalnya dalam desain toko retail, ya bagaimana toko retail itu didesain supaya memudahkan pembeli ya atau customer dari mulai datang ke toko sampai dengan melakukan transaksi, atau bahkan ada juga yang didesain untuk tujuan komersial ya. Jadi user itu atau pembeli itu dimanipulasi gimana caranya supaya mereka itu ada atau timbul impulsif buying ya. Jadi yang tadinya tidak mau membeli tapi karena tampilannya menarik atau desain interiornya itu sesuai, jadi akhirnya membeli produk gitu ya. Kemudian misalkan desain kemasan ya, desain kemasan makanan. Gimana sih supaya desainnya itu bisa memudahkan, bisa sesuai dengan isi makanannya ya, atau sesuai dengan target sasarannya.
Atau misalnya desain peralatan dapur, gimana sih desainnya supaya efektif, kemudian eh, mudah gitu ya. Lalu juga desain peralatan olahraga, desain alat musik, dan seterusnya. Intinya produk atau layanan yang memang eh, ada interaksinya di antara manusia dengan produk tersebut. Termasuk juga layanan ya, layanan juga penting untuk memperhatikan prinsip UI UX. Contohnya dalam restoran atau dalam hotel atau dalam klinik kesehatan, gitu ya, atau dalam antrian layanan yang gimana sih supaya dirancang bisa membuat pengguna itu nyaman. Nah, tapi dalam pembahasan kali ini kita akan lebih fokus kepada UI UX design dalam konteksnya itu digital ya, dalam aplikasi atau situs web. Nah, untuk yang merancang UI UX design itu kita sebutlah UI UX designer ya. Dan UI UX designer ini perannya sangat penting ya dalam pengembangan aplikasi. Kenapa? Karena merekalah yang berperan besar dalam menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga tadi ya mudah digunakan, kemudian efisien dan bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan atau memuaskan. Kemudian juga seorang desainer UI UX yang baik itu selain bisa memuaskan pengguna, juga bisa membantu perusahaan dari segi bisnis ya. Pertama tadi mulai dari menciptakan produk yang memang punya daya saing yang kuat di pasar ya. Kemudian karena produknya bagus, akhirnya produk itu bisa meningkatkan retensi ya. Retensi itu artinya pengulangan dari customer untuk menggunakan atau membeli kembali gitu. Kemudian dari produk dan retensi pengguna itu yang pada akhirnya bisa meningkatkan keuntungan bisnis gitu. Jadi bukan hanya memuaskan pengguna tapi juga memuaskan bagi perusahaannya. Termasuk juga keuntungan juga mungkin bisa didapat dari pengurangan biaya jangka panjang karena memang secara desainnya itu sudah dirancang baik sejak awal ya sehingga menghemat biaya pengembangan ulang atau redesign. Nah, kemudian desainer UI UX itu harus stay on trend ya, artinya terus mengikuti tren-tren terkini. Kenapa? Karena untuk memastikan supaya desainnya itu tetap relevan dengan tren yang ada saat ini. Kalau tidak mengikuti tren, ya nantinya lama-kelamaan akan ditinggalkan oleh customer-nya. Apalagi kalau ada produk atau aplikasi pengganti ya yang serupa dengan aplikasi yang sudah dibuat gitu. Jadi tujuannya adalah supaya tetap relevan, kemudian juga tetap menarik, tetap efektif dalam memenuhi preferensi dan kebutuhan pengguna yang akan terus-menerus berubah ya. Karena tren itu kan akan terus berubah ya memang. Dunia ini dinamis. Yang saat ini kita anggap misalnya desain itu intuitif atau menarik, bisa jadi besok itu sudah tidak relevan lagi. Gitu. Jadi ekspektasi pengguna itu akan terus berubah atau meningkat. Nah, jadi kenapa harus stay on trend tadi ya? Karena berkaitan dengan kepuasan pengguna, terus persaingan di pasar, kemudian teknologi juga berkembang ya. Apalagi saat ini sedang tren AI, kemudian VR, AR ya, yang mau tidak mau nantinya UI UX designer itu harus bisa menyesuaikan dengan mengintegrasikan teknologi terkini tersebut ke dalam perancangan desainnya. Nah, ini tujuan pembahasan kita kali ini, memahami tren terkini dalam UI UX design dan juga
Mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan kualitas desain UI UX berdasarkan tren-tren terkini. Terlebih lagi mungkin bagi teman-teman yang saat ini fokus di bidang UI UX ya. Jadi mungkin untuk melihat-lihat kembali nih tren apa saja yang saat ini sedang berkembang, kemudian nanti bisa disesuaikan atau desain yang sedang saat ini dirancang itu bisa menyesuaikan tren yang ada. Outline pembahasannya, tren terkini dalam UI design dan UX design, teknologi baru dalam UI UX design, metodologi dan pendekatan desain modern, dan strategi untuk tetap relevan dan inovatif. Nah, pertama, tren dalam UI design itu adalah desain minimalis dan flat design. Sebenarnya desain minimalis dan flat design ini bukan hal yang baru, tapi memang masih relevan ya dalam tren desain UI saat ini. Kenapa? Karena desain minimalis dan flat design ini fokusnya adalah pada fungsi ya. Jadi memprioritaskan pengalaman pengguna yang intuitif yang menonjolkan elemen-elemen penting gitu. Jadi kenapa disebut minimalis dan flat. Kemudian juga saat ini masih banyak pengguna yang memang menginginkan tampilan UI yang sederhana atau tidak terlalu ramai dan memang tadi fokusnya adalah pada elemen-elemen penting. Lalu juga desain minimalis dan flat design ini lebih lebih responsif ya, artinya lebih mudah untuk disesuaikan dengan berbagai ukuran layar ya, dengan ukuran smartphone, dengan ukuran tablet atau dengan ukuran komputer gitu ya. Jadi lebih mudah secara adaptasinya. Kemudian juga desain minimalis dan flat design ini terkesan modern ya karena tampilannya yang bersih, kemudian sederhana dan terkesan apa ya profesional dan masih banyak disukai oleh user. Nah meskipun saat ini juga kita mungkin perhatikan desain minimalis dan flat design itu sedikit demi sedikit juga berevolusi ya. Ada penyesuaian, ada perubahan. Contohnya desain flat dan minimalis ini diintegrasikan dengan elemen-elemen lain seperti micro interaction atau apa ya, micro interaction itu animasi kecil yang membantu responsivitas atau memberikan umpan balik kepada pengguna secara langsung. Kemudian juga diintegrasikan dengan tipografi ya. Kemudian misalnya ada sedikit efek buram atau efek gradient ya. Intinya saat ini flat design dan minimalis itu juga berevolusi ya. Meskipun tidak berupa perubahan yang besar, tapi berupa perubahan-perubahan yang kecil. Seperti contohnya tadi micro interaction, kemudian dari tipografinya, lalu juga dari penambahan gradient atau soft shadow. Kemudian yang kedua, oh ya tadi yang desain minimalis dan flat design itu mungkin contohnya bisa kita lihat pada aplikasi Microsoft dan Google ya. Ini kebanyakan mereka itu mengadopsi gaya flat design dan minimalis. Nah, selanjutnya tren terkini UI design adalah penggunaan animasi dan mikro interaksi atau micro interaction. Nah, ini sangat relevan dengan tren UI saat ini karena dapat meningkatkan estetika dan pengalaman pengguna. Jadi keduanya ini bisa membuat si desain itu lebih
menarik lagi ya, dan lebih intuitif lagi. Ini kenapa animasi itu termasuk tren, karena memang bisa memberikan pengalaman yang dinamis dan menyenangkan, tapi tanpa mengganggu fungsi utama ya, bahkan mendukung fungsi utamanya. Contohnya, contoh penggunaan animasi itu mungkin bisa kita lihat pada pada saat misalnya halaman itu sedang proses ya, atau data itu sedang diproses. Jadi contohnya dengan ditampilkan dengan adanya animasi spinner atau memutar gitu ya. Kemudian atau berupa progress bar yang kita tuh bisa jadi ngerti kalau oh ternyata ini tuh sedang proses. Kita sudah sampai setengahnya misalnya untuk mencapai finish. Nah, itu bisa lebih membantu pengguna juga dalam memahami aplikasinya. Kemudian misalnya animasi itu contohnya ada tombol yang melompat sedikit ketika kita klik gitu, atau misalnya berubah warna atau berubah ukuran ketika kita klik. Itu contoh animasi. Mungkin contoh aplikasinya bisa kita lihat pada Duolingo ya. Banyak atau ya banyak elemen-elemen animasinya, entah itu dari button-buttonnya ya, dari tombol-tombolnya, kemudian juga ditambah lagi dengan adanya karakter animasi ya dalam aplikasi Duolingo. Terus selanjutnya kalau mikro interaksi ya mungkin versi light-nya dari animasi. Jadi perubahannya itu tidak sebesar animasi, tapi juga ini membantu user dalam memahami aplikasi. Contohnya ketika kita misalnya membuat atau mereaction di media sosial, mereaction love itu misalnya ada denyut atau ada kemudian sedikit pergerakan hati gitu. Kemudian misalnya ketika kita scroll halaman itu ada sedikit efek visual, itu contoh mikrointeraksi. Atau ketika kita menghidupkan atau mematikan tombol pengaturan. Nah, itu kan ada sedikit pergerakan juga ya, itu mikrointeraksi. Jadi nantinya ada umpan balik yang kita dapat ya dari interaksi yang kita lakukan terhadap aplikasi. Oke, selanjutnya tren dalam UI design itu adalah desain responsif dan mobile first. Jadi desain responsif itu maksudnya adalah secara tampilan atau antarmukanya itu bisa berfungsi dengan baik atau bisa fit ya di semua perangkat mobile, perangkat tablet atau perangkat komputer. Jadi dipastikan desainnya itu konsisten juga ya. Nah, kemudian juga mobile first ini artinya desainer UI UX itu memprioritaskan untuk mendesain layar kecil terlebih dahulu untuk mobile ya, karena mobile itu saat ini lebih disukai oleh user karena mungkin secara akses itu lebih mudah, kemudian biasanya lebih dinamis ya versi mobile, sehingga disarankan untuk desainer UI UX memang merancang desain secara ukuran mobile terlebih dahulu sebelum nantinya disesuaikan dengan ukuran layar yang lain yang lebih besar. Lalu selanjutnya tren yang lain adalah warna dan tipografi modern. Jadi di sini warna yang berani dapat menarik perhatian dan menciptakan suasana tertentu. Jadi kita perlu memperhatikan
warna juga ya dalam membuat desain UI. Ada juga prinsip psikologi warna ya yang memainkan peran besar dalam menciptakan desain UI UX yang menarik dan efektif. Misalnya merah itu mungkin kesannya lebih energi, kemudian peringatan gitu ya. Kuning misalnya kesannya itu optimis, bahagia, lalu biru itu tenang ya, profesional, kemudian hijau itu kesehatan biasanya, lalu alam gitu ya, kemudian ungu itu kesannya mewah, kreatif, spiritual, dan seterusnya. Jadi penting untuk memperhatikan psikologi dari segi warna yang perlu disesuaikan dengan tujuan atau jenis aplikasi yang dibuat. Dan termasuk juga kombinasi warna ya, jadi ada harmoni warnanya, dibuat seimbang. Jangan juga warna itu digunakan banyak ya, maksimal mungkin 3-5 warna yang digunakan dalam suatu desain. Dalam kombinasi juga ada skema komplementernya ya, mana warna-warna yang sekiranya cocok untuk dipadukan dan mana yang tidak. Itu juga penting untuk diperhatikan. Lalu juga dari segi tipografi ya, tipografi saat ini dalam desain UI UX yang kita perhatikan atau yang kita lihat itu seringkali itu menonjolkan poin yang ingin memang ditonjolkan ya atau yang penting. Jadi ada kalimat atau kata yang secara ukuran itu lebih besar atau secara warna itu lebih berani atau ada kesan tebal ya. Jadi dalam header atau elemen penting itu dibuat tipografinya itu berbeda dari yang lainnya. Dan ini juga yang perlu dipahami oleh desainer UI UX. Kira-kira secara kontennya itu mana sih yang ingin ditonjolkan. Nah, kemudian itulah yang kemudian nanti secara tampilan tipografinya perlu ada perbedaan dibandingkan dengan yang lain. Nah, selanjutnya tren yang lain adalah dark mode ya. Jadi mode gelap ini juga sudah menjadi tren besar dalam desain UI UX. Banyak aplikasi dan platform seperti misalnya Google Calendar ya yang memperkenalkan mode gelap ini. Dan alasannya itu memang selain dari estetik ya, tapi juga fungsional. Kalau dark mode itu bisa mengurangi ketegangan mata, kemudian bisa menghemat baterai juga ya, dan bisa membuat kita lebih fokus pada kontennya gitu. Mungkin di antara teman-teman di sini juga ada yang lebih menyukai dark mode ya dalam berbagai aplikasi yang digunakan. Nah, jadi artinya bagi seorang desainer UI UX juga mungkin perlu untuk menyiapkan desain secara dark mode-nya, gitu. Sehingga nantinya user itu diberikan pilihan mau mode terang atau mode gelap. Nah, selanjutnya ada namanya neo brutalism ya. Jadi tampilannya itu lebih segar dan modern seperti yang terlihat di sini. Menampilkan elemen kasar, font besar, kemudian warnanya kontras, lalu juga tata letaknya itu tidak biasa ya, tidak konvensional, yang tujuannya untuk menciptakan desain yang menonjol dan berani. Sebenarnya neo-brutalism ini diambil dari arsitektur brutalism sudah lama ya, sekitar tahun 1950-an, tapi dari segi desain UI UX
trennya itu berkembang hingga saat ini, 2024. Intinya itu tadi ya, segar, modern, kemudian elemennya itu kasar, fontnya besar, warna kontras, tata letaknya itu tidak konvensional, yang menunjukkan desainnya itu menonjol dan berani. Jadi dampak terhadap usernya itu bisa menciptakan kesan visual yang kuat dan unik gitu ya. Tapi mungkin kalau memilih tipe ini gitu ya harus hati-hati juga, karena jangan sampai nantinya estetika versi neo-brutalism ini mengganggu secara fungsionalitasnya atau membuat usernya itu bingung gitu. Jadi harus diseimbangkan juga. Nah, selanjutnya ada desain asimetris dan broken grid layout. Jadi contohnya seperti yang ada di tampilannya ya. Jadi secara desain itu tidak harus simetris atau tidak harus setara. Jadi asimetris dibuatnya untuk menciptakan visual yang menarik dan tidak biasa, menambah dinamika dan keunikan pada desain. Kemudian juga broken grid layout. Jadi ada grid-grid yang ditampilkan ya, dan gridnya pun tidak simetris juga, supaya bisa lebih menciptakan tata letak yang menarik dan kreatif, dan juga memberikan tampilan yang segar dan inovatif. Contohnya yang seperti ini. Selanjutnya, tren dalam UI design ini adalah adanya integrasi teknologi baru atau teknologi terkini dan juga personalisasi. Nah, yang sekarang sedang trending sekali itu adalah AI ya. AI ini semakin merajalela dalam berbagai konteks ya, termasuk UI UX design. Karena AI itu bisa menciptakan otomasi. Contohnya kalau dalam desain UI itu bisa membuat otomasi pembuatan prototipe, kemudian personalisasi konten. Contohnya mungkin kalau di sini teman-teman yang suka menggunakan Canva, itu ada Canva Magic Design ya. Jadi dia bisa membuat presentasi singkat gitu ya dengan input yang kita berikan. Nggak tahu nih Canva Magic Design ini kalau belum premium sudah bisa digunakan atau tidak ya. Mungkin teman-teman di sini juga bisa mengeksplor. Kemudian juga bukan hanya Magic bisa membantu membuat materi presentasi misalnya, tapi juga bisa membantu kita mengenerate gambar, kemudian grafik ya, dan seterusnya. Sekarang sudah canggih sekali ya, dengan Canva saja kita bisa membuat presentasi dengan cepat, dengan menarik, dan dengan sesuai. Meskipun mungkin kalau materi-materi penting ya tentu kita perlu cross check kembali ya. Dan contoh lain itu di Netflix dan Spotify yang antar mukanya itu dibuat ada rekomendasi ya berdasarkan apa yang sudah kita tonton atau sudah kita dengarkan sebelumnya. Jadi itu juga ada sistem AI yang diintegrasikan. Kemudian misalnya juga ada chatbot ya di e-commerce, seperti contohnya di Shopee ya, kalau kita misal mau komen atau komplain terhadap pelayanannya, itu biasanya awalnya itu dilayani oleh chatbot, meskipun ada juga pilihan untuk kita kemudian chat admin secara langsung. Tapi dengan adanya bot ini tentu bisa membantu ya mempercepat respon dalam menjawab pertanyaan user. Dan contoh lain ada penggunaan Face ID di iPhone yang memungkinkan kita untuk membuka perangkat dengan pengenalan wajah. Banyak contoh yang lain ya yang mengintegrasikan AI dalam desain UI-nya.
Nah, selanjutnya ada integrasi teknologi lain ya, yang juga tidak kalah happening saat ini, yaitu ada augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Nah, ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan lingkungan virtual atau elemen yang diproyeksikan ke dunia nyata, menciptakan pengalaman yang lebih imersif. Nah, mungkin contohnya kalau AR itu bisa kita lihat sekarang ada aplikasi IKEA kreatif ya. Teman-teman ada yang sudah sebelumnya sudah kenal dengan IKEA ya, perusahaan yang bergerak di bidang eh, apa tuh perabotan rumah tangga dan seterusnya ya. Sekarang itu mereka sudah mengembangkan aplikasi IKEA kreatif yang membuat calon pembelinya itu bisa mencocokkan kira-kira barang yang akan mereka beli itu sesuai tidak dengan misalnya ruangan yang mereka miliki dari segi ukurannya, misalnya ukuran contohnya di sini ukuran kursi, kemudian dari segi warna gitu ya, itu bisa dicocokkan terlebih dahulu sebelum dibeli. Kemudian contoh VR juga saat ini itu banyak ya, terutama dalam game ya, kemudian juga eh, dalam film ya, film yang 5D, kita juga bisa merasakan teknologi VR ini. Jadi kita seolah-olah berada dalam dunia lain ya, dengan bermodalkan ini semacam apa ya sebutannya mungkin katakanlah helmnya ya. Jadi kita secara visualnya kita diberikan visual dari si helm ini. Dan ada juga yang ditambah dengan alatan penunjang lain, contohnya kursi ya. Jadi ketika misalnya kita merasakan atau kita ditampilkan suatu goncangan, kita juga tubuh kita seolah-olah bergoncang. Jadi kayak kita seakan-akan merasakan ada dalam game atau ada dalam film tersebut. Lalu teknologi lain itu ada voice user interface. Contohnya dalam Google Assistant ya. Jadi misalkan kita mau memerintahkan Google untuk mencari sesuatu atau mentranslatekan bahasa menjadi bahasa lain yang sesuai yang kita butuhkan atau yang lainnya ya. Kemudian juga ada desain personalisasi. Bisa berupa rekomendasi konten, tema warna yang dapat diubah atau tata letak yang bisa disesuaikan. Jadi user itu diberikan pilihan ya, mana tema, misalkan tema yang sesuai dengan apa yang mereka sukai, tata letaknya juga seperti apa. Jadi desainnya itu lebih terpersonalisasi. Nah, itu tren terkini dalam UI design. Nah, selanjutnya tren dalam UX design ya. Mungkin sebenarnya ada juga yang beririsan satu sama lain. Jadi trennya itu pertama personalisasi dan kustomisasi pengguna. Jadi menggunakan data pengguna untuk menyediakan pengalaman yang disesuaikan. Contohnya tadi Spotify dan Netflix ya bisa menampilkan atau bisa membuat kita nantinya punya pilihan rekomendasi yang sesuai genrenya dengan yang sebelumnya kita sudah tonton. Gitu. Lalu juga memberikan kontrol kepada pengguna untuk mengubah tampilan dan pengaturan sesuai dengan preferensi. Jadi bisa di custom cara UX-nya. Tadi contohnya Spotify ya, kemudian Netflix, kemudian di Google juga ya, mungkin bisa kita lihat kalau kita sudah mencari sesuatu itu
akan muncul rekomendasi pencarian yang selaras dengan yang sebelumnya. Kemudian sistem rekomendasi ini juga kalau kita perhatikan bukan hanya mencakup di satu platform saja, tapi sudah lintas platform ya. Misalnya sebelumnya saya melihat-lihat produk lipstick misalkan di Shopee. Ternyata pas buka Instagram itu ada ads lipstick juga, dan bahkan lipsticknya itu memang yang sama yang sebelumnya sudah dilihat di aplikasi Shopee gitu. Jadi sudah mulai terintegrasi satu sama lain ya, sudah lintas platform. Kemudian tren lainnya adalah aksesibilitas dan inklusivitas. Jadi produknya itu bisa diakses oleh semua pengguna termasuk oleh disabilitas. Kemudian mempertimbangkan latar belakang kebutuhan pengguna seperti bahasa, budaya, dan preferensi individual. Kemudian juga desain berbasis data atau data driven design. Jadi desainnya itu dirancang memang berdasarkan penelitian sebelumnya ya, berdasarkan data yang diambil dari customer itu sendiri. Contohnya dari data analitik, kemudian atau dari A/B testing ya, yang kemudian desainnya itu disesuaikan kembali dengan insight dari data. Dan contohnya heat maps dan session recording. Jadi maksudnya heat maps itu visualisasi data yang menunjukkan di mana ketika pengguna itu mengklik, menggulir, atau menggerakkan di suatu halaman web, itu mereka bisa membantu ya secara interaksi dengan kontennya. Session recording itu fitur yang merekam sesi pengguna di aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengamatan langsung bagaimana pengguna itu berinteraksi, mengklik, atau menghadapi hambatan. Jadi di sini dia si heatmap dan session recording juga bisa membantu meningkatkan desain dan pengalaman pengguna. Kemudian juga tren dalam UX-nya adalah desain emosional dan keterlibatan pengguna. Jadi desain emosional itu contohnya melibatkan elemen seperti warna, tipografi, animasi, suara, ya, yang bisa membangkitkan reaksi emosional. Jadi sudah berpikirnya itu ke arah sana gitu, yang sudah bisa membangkitkan emosional penggunanya, sehingga secara pengalamannya itu lebih interaktif dan menarik. Lalu selanjutnya tren dalam UX design adalah mikrointeraksi yang lebih cerdas ya. Tadi beririsan dengan yang UI design, di mana mikrointeraksi ini bisa memberikan feedback langsung sehingga pengguna itu merasa bahwa oh ternyata aplikasi ini aktif dan apa yang saya lakukan terhadap aplikasi itu akan diproses gitu. Kemudian ada naratif design ya, jadi misalnya berupa storytelling dengan menampilkan alur cerita dalam interaksi pengguna. Contohnya mungkin bisa kita lihat pada aplikasi Duolingo ya, jadi Duolingo itu dirancang pembelajarannya dengan storytelling ya, di mana kita harus melampaui tahapan-tahapan tertentu dengan berbagai elemen pendukung. Misalnya di setiap tahapan itu diperlihatkan dengan adanya harta karun yang terbuka gitu ya. Kemudian ada berbagai misalnya reward yang kita dapat, itu storytelling. Dan gamifikasi ya, mengintegrasikan elemen game dalam desain. Ini juga contohnya bisa kita lihat banyak pada aplikasi Duolingo. Ada sistem mulai dari onboarding ketika kita membuka aplikasinya, itu sudah ada gamifikasinya ya. Jadi kita diberikan
diberikan opsi untuk memilih level mana sih bahasa yang akan kita pelajari. Kemudian setiap level tentu permainannya beda ya, sesuai dengan tingkatannya, mulai dari yang pemula mungkin ya sampai dengan yang advance. Lalu juga di dalam Duolingo itu bisa kita lihat elemen gamifikasi yang lain, ada animasi karakter ya, kemudian ada poin, lalu ada semacam nyawa ya, yang dimana ketika kita salah nanti nyawanya berkurang. Lalu ketika kita sudah mencapai level tertentu, nanti kita akan mendapatkan reward tertentu. Atau contoh dalam aplikasi yang lainnya juga banyak ya. Di aplikasi Gojek misalnya kita bisa mendapatkan badge sesuai dengan pengalaman transaksi kita sebelumnya. Ada yang badge-nya itu masih termasuk warga gitu ya. Kemudian ada yang sebutannya bos atau apa gitu, pokoknya ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan transaksi yang kita berikan. Termasuk juga seperti poin yang bisa ditukarkan dengan misalkan dengan pengurangan harga. Nah, itu juga termasuk gamifikasi. Ini elemen-elemen game yang diintegrasikan dalam desain yang bisa membuat desain itu lebih menarik ya, karena game itu secara prinsipnya itu kan menyenangkan, terus membuat orang itu betah untuk berlama-lama bermain. Dan selanjutnya sama halnya seperti tadi ya, face user interface, jadi ada suara yang diintegrasikan dalam user interface. Contohnya lagi pada Duolingo ya, di mana kita bisa berlatih untuk speaking, dan ketika kita mengeluarkan suara, itu juga ada feedbacknya ya, berupa tampilan bahwa memang suara kita masuk, kemudian bisa diubah ke dalam bentuk teks, dan kemudian bisa dinilai apakah suara kita sudah benar sesuai dengan ejaan bahasa Inggris atau bagaimana. Lalu juga ada interaksi multimodal ya, menggabungkan berbagai jenis interaksi seperti suara, sentuhan, gerakan. Jadi sudah diintegrasikan bukan hanya suara, tapi sentuhan dan gerakan. Lalu ada AR dan VR juga. Lalu tren yang lainnya adalah desain etis dan privasi pengguna. Jadi memperhatikan masalah privasi dan keamanan data. Ya, jadi aplikasi yang baik memang sudah ada secara etikanya ya, dimana mungkin ketika awal kita mau menggunakan aplikasi itu kita diberitahu dulu gitu ya, hal-hal apa saja yang nanti datanya misalnya akan digunakan oleh aplikasi gitu ya. Kemudian kita juga diberikan opsi untuk mengizinkan atau tidak. Jadi ini juga suatu hal yang penting supaya desainnya itu etis dan melindungi privasi pengguna. Kemudian juga tren lainnya adalah iterasi berkelanjutan dan umpan balik pengguna. Jadi desainnya itu terus-menerus ada perbaikan ya, berdasarkan umpan balik pengguna atau berdasarkan tren yang berkembang. Gitu. Kalau kita lihat pada aplikasi-aplikasi yang katakanlah sukses juga, mereka tidak statis ya, hanya misalnya fiturnya tuh hanya 5 saja, itu tidak, tapi mereka itu terus-menerus melakukan improvement ya, dari segi fitur, dari segi desain dan sebagainya. Jadi ada iterasi berkelanjutan. Selanjutnya teknologi baru dalam UI UX design. Ini kalau kita lihat dari toolsnya sejauh ini untuk UI UX design itu tools yang sering digunakan adalah Figma, Sketch,
Adobe XD, Whimsical, Maze, dan Miro ya. Figma itu alat desain yang basicnya itu web, yang bisa memungkinkan kita berkolaborasi secara tim ya dalam membuat prototype UI UX. Kemudian Sketch itu alat desain yang basicnya vektor, biasanya untuk Mac ya, ideal untuk desain UI UX dengan ekosistem plugin yang luas. Terus ada Adobe XD, ini juga alat desain dan prototype UI UX. Kemudian ada Whimsical, ini untuk membuat wireframing, mind mapping ya, atau flowchart. Nah, itu bisa menggunakan Whimsical. Kemudian Maze itu untuk menguji prototype ya, dan kita bisa melihat data yang kita ambil dari pengguna secara lebih mudah ketika kita mau tes prototype, apakah misalnya prototype kita itu sudah bagus secara tampilannya atau tidak, atau sudah sesuai dengan harapan mereka atau tidak, itu bisa dibantu ya dengan Maze. Kita bisa create kuesionernya, dan kita bisa share ke user atau ke responden ya, termasuk memperlihatkan prototipenya. Jadi mereka mengisi data dan kita bisa melihat data analitiknya secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi membantu para UI UX designer. Dan Miro itu papan tulis online untuk brainstorming ya biasanya. Nah, ini teknologi lain sama ya tadi AR, VR, AI, lalu voice user interface, kemudian biometrik ya. Biometrik itu pengenalan wajah, sidik jari, bahkan retina ya, untuk digunakan sebagai proses autentifikasi atau personalisasi, sehingga privasi dan keamanan datanya juga terjamin. Kemudian juga teknologi dalam UI design yang bisa diintegrasikan adalah IoT ya, di mana menghubungkan perangkat fisik dengan aplikasi digital, contohnya pada smart home. Jadi misalnya kita bisa secara otomatis menghidupkan atau mematikan lampu gitu ya. Kemudian bisa membantu proses pembersihan rumah gitu ya, atau bisa misalnya menyirami tanaman gitu ya. Nah, itu kan kita pegang secara aplikasinya, nanti aplikasinya yang memproses ya untuk tindakan selanjutnya. Selanjutnya juga ada blockchain. Ini blockchain ini untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi digital ya, terutama. Contohnya aplikasi keuangan, kontrak pintar, atau identitas digital. Jadi saat ini desain UI UX itu juga sudah banyak yang diintegrasikan dengan teknologi-teknologi terkini ya, tadi AI, VR, AR, biometrik, IoT, blockchain ya. Nah, selanjutnya metode dan pendekatan dalam desain modern. Artinya metode yang digunakan oleh para desainer UI UX untuk merancang aplikasi. Bisa dengan design thinking ya, mulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, ini yang paling sering digunakan ya, design thinking.
Kemudian ada Agile UX, menggabungkan prinsip pengembangan perangkat lunak Agile dengan desain UX untuk menciptakan proses iteratif dan kolaboratif. Ciri-cirinya interaksi pendek, kolaborasi tim, dan umpan balik berkelanjutan. Kemudian ada Lean UX, fokusnya adalah pada efisiensi dan menghindari buang-buang waktu. Ya, jadi prosesnya itu disimplifikasi, mulai dari hipotesis, eksperimen, prototype, lalu belajar dari hasil. Kemudian ada metode user centered design, di mana pengguna itu ditempatkan sebagai pusat dari proses desain. Jadi desain itu sangat amat memperhatikan pada kebutuhan, preferensi, dan batasan pengguna. Ini prosesnya penelitian pengguna, persona dan user journey, prototyping, dan pengujian. Selanjutnya ada double diamond design process. Di sini ada 4 fase ya. Kemudian ada human centered design. Ini kurang lebih mungkin sama seperti user centered design. Fokusnya itu pada user atau pada manusia supaya bisa menciptakan solusi yang relevan. Lalu ada jobs to be done. Ini kerangka kerja yang membantu memahami kebutuhan pengguna dengan fokusnya pada pekerjaan yang ingin diselesaikan. Jadi kita itu mengidentifikasi kira-kira user itu secara pekerjaannya apa sih yang ingin diselesaikan, baru kemudian dibuat solusinya, dibuat solusi pekerjaannya. Lalu ada pendekatan inklusif desain. Bertujuan menciptakan produk dan layanan yang dapat diakses dan digunakan oleh sebanyak mungkin orang. Jadi tidak ada batasan terhadap misalnya latar belakang orang tertentu gitu ya. Termasuk juga desainnya itu nanti bisa diakses oleh orang-orang yang punya disabilitas tertentu. Kemudian ada desain sprint ya. Ini itu metode yang prosesnya 5 hari ya untuk memecahkan masalah desain kritis melalui ideasi, prototyping, dan juga pengujian. Jadi ini desainnya itu cepat ya dirancangnya. Kemudian ada metode gamifikasi, jadi diterapkan elemen permainan dalam desain supaya meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna. Cirinya ada elemen-elemen gamifikasi yang diintegrasikan seperti poin, badge, leaderboard, challenge, onboarding, level, dan seterusnya. Nah, ini selanjutnya terakhir strategi untuk kita bisa tetap relevan dan inovatif ya supaya kita bisa tetap stay on trend. Pertama, memantau tren dan teknologi terbaru. Jadi kita perhatikan ya tren apa yang sedang berkembang saat ini, teknologi apa yang saat ini juga berkembang, karena yang namanya teknologi itu kan perubahannya cepat ya. Mungkin di 2 tahun ke belakang kemarin kita belum begitu familiar dengan tools AI, tapi sekarang itu mau tidak mau kita juga harus kenal bahkan menggunakannya ya. Kemudian strategi lainnya adalah pusatkan pengguna dalam desain. Jadi jangan sampai kita tuh mengikuti tren secara membabi buta gitu ya, tanpa memperhatikan apa sih sebenarnya kebutuhan dari pengguna kita. Kemudian selanjutnya strategi lain ada adopsi metodologi desain iteratif. Jadi tadi metodenya itu banyak ya pendekatannya, mau design thinking, mau lean UX dan seterusnya. Tapi intinya yang lebih penting adalah desainnya itu terus-menerus disesuaikan atau diperbaiki sesuai dengan feedback yang didapat. Jadi iteratif. Kemudian kolaborasi multidisiplin, ini juga penting. Jangan sampai misalnya teman-teman mau membuat aplikasi kesehatan, tapi tidak punya basic kesehatan. Nah, jadi artinya
perlu kolaborasi dengan orang-orang yang memang ahli di bidang kesehatan. Gitu. Kemudian fokus pada aksesibilitas dan inklusivitas. Jadi bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian menggunakan data untuk membuat keputusan desain. Jadi sama halnya tadi seperti perbaikan berkelanjutan ya, kita juga base-nya adalah pada data yang didapat. Kemudian mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional. Jadi apalagi kalau memang mau fokus di bidang UI UX, ya berarti secara terus-menerus itu harus punya moto continuous learning ya, jadi terus-menerus belajar dalam bentuk pelatihan atau pengembangan profesional. Kemudian juga fleksibel dan adaptif ya, jadi tidak kaku dan tidak terus-menerus berada dalam kondisi yang sama gitu. Karena prinsipnya tadi harus iteratif, harus ada perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian menggunakan teknologi dan alat desain terkini. Ya. Mungkin sekarang itu masih menggunakan Figma ya kebanyakan. Tapi bisa jadi nanti ada teknologi lain yang bisa memfasilitasi desain UI UX-nya itu lebih bagus gitu. Mungkin saja ya, dan itu eh, perlu dipertimbangkan juga untuk kemudian kita gunakan atau kita pelajari. Lalu seimbangkan antara kreativitas dan fungsi. Jadi tadi ya bukan hanya sekadar mengikuti tren saja, tapi juga kita memperhatikan secara fungsinya dan juga melihat kembali tujuan aplikasinya untuk apa dan sasarannya siapa. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan tren dalam UI UX design. Mungkin selanjutnya apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, boleh dipersilakan teman-teman. Dari Kalukmanul Hakim, apakah materi akan di-share? Oke, boleh. Mungkin nanti saya akan share materinya. Kalukmanul Hakim, kalau boleh tahu, apakah ada di grup studi independen BISAI? Atau mungkin nanti saya coba bikin ini ya, link. Saya coba generate dulu linknya, nanti baru saya masukkan materinya setelah ini. Linknya saya tuliskan ya Kak Lukmanul. Ya. Sorry, bukan itu ya. Oke, BT saja. Oke, mungkin nanti silakan dicek berkala di bit.ly/trendui.ux ya Kak. Nanti setelah ini saya upload ke sana materinya. Ya, ada lagi dari teman-teman yang lain?
Kalau dirasa sudah cukup, mungkin kita akhiri saja ya, teman-teman. Apabila mungkin nanti mau bertanya lebih lanjut atau mau eh, berkoneksi, mungkin ya silakan bisa terhubung di LinkedIn Fitri Aditya. Untuk linknya memang masih wrong Kak, jadi memang belum di-create linknya, tapi nanti silakan dicek karena setelah ini nanti saya akan baru inputkan materinya ke sana. Itu Kak. Nanti mungkin bisa dicek sekitar pukul maksimal jam 11 lah ya, 11 saya baru input materinya. Oke, baik teman-teman, mungkin sebelum saya tutup roomnya, mohon berkenan untuk membuka kameranya, kita dokumentasi terlebih dahulu.